Selamat berjumpa bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Lola Gracia Pranata Bolan dengan NIM 11S23053. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap praktikum pertama dalam mata kuliah Alstudet yang sudah kita lakukan. Jadi pada praktikum kali ini kita akan menyelesaikan sebuah program di mana program ini dapat menyelesaikan operasi pada matriks. Operasinya itu bisa jadi penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Jadi, untuk menyelesaikan program ini, kita akan menggunakan atau mengingat kembali mereview materi-materi yang udah kita pelajari selama mata kuliah PBO ataupun pemrograman berbasis objek. Di sini bisa kita lihat sendiri ada dua file, yaitu file matrix dan juga file matrix app. Untuk pertama, kita akan membahas terlebih dahulu file matrix atau kelas matrix. Di sini bisa kita lihat bahwa kita akan menggunakan library scanner. Jadi kalau misalnya kita pikir atau kita ingat matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Barisnya ke samping dan kolomnya ke bawah. Jadi sama seperti itu, di sini kita akan menggunakan ada tiga, eh, ada baris, kolom, dan juga matriks itu sendiri. Dengan modifiernya itu, tipe modifiernya itu private, dan tipe datanya adalah integer. Di sini, eh, kita akan definisikan sebuah konstruktor dari matriks. Seperti yang udah saya bilang tadi, matriks itu kan terdiri dari baris dan kolom. Jadi di sini, di konstruktornya ini, kita akan gunakan baris dan kolom untuk mengkonstruksi matriks itu sendiri. Jadi di sini, eh, baris itu bakal diisi sama baris inputan, dan juga kolom itu juga akan diisi sama kolom inputan. Setelahnya kita akan menginisiasi sebuah matriks yang terdiri dari baris dan kolom. Di sini bisa kita lihat kan, ada dua getter. Ada get baris sama get kolom. Yang mana gunanya ini adalah untuk mengembalikan baris dan juga kolom dari suatu matriks. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas metode input matrix. Jadi pada metode ini matriks itu bakal diinputkan. Elemen-elemen tiap matriks itu bakal diinputkan untuk matriks itu sendiri. Jadi di sini bisa kita lihat kita akan menggunakan implementasi dari perulangan, di mana dengan menggunakan perulangan ini kita akan menginputkan elemen-elemen dari matriks per baris dengan kolom paling awal yang pertama kita inputkan. Jadi di sini saya akan kasih contoh, misalnya akan dimulai dengan I sama dengan 0, I-nya itu lebih kecil dari baris, maka I-nya akan ditambah selanjutnya. Lalu kita masuk ke perulangan kedua, J sama dengan 0, J-nya itu lebih besar, lebih kecil dari kolom, maka J akan ditambah. Selanjutnya kita masuk ke dalam nested for-nya tuh. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya matriks itu bakal diinisiasi sama uh, inputan kita. Jadi matriks kolom 0 dan juga baris 0, atau dia berada paling awal, dia akan mengisi elemen paling awal. Bisa jadi di pojok kiri atas. Untuk selanjutnya, begitu. Untuk selanjutnya di sini ada metode tampilan matriks. Sama seperti metode input matriks. Cuman bedanya di sini kita akan memberikan output menggunakan sistem outprint, uh, di mana kita akan uh, memanggil atau ya memanggil apa yang udah kita inputkan sebelumnya dan juga disimpan. Nah, di sini bedanya kalau misalkan perulangannya itu kan ada nested for. Jadi for-nya itu bersarang. Jadi ketika kita udah ngecek pengecekan pertama, I-nya itu sama dengan 0 dan I-nya itu lebih kecil dari baris, maka I-nya itu kan ditambah. Lalu masuk ke for selanjutnya, J. J-nya itu sama dengan 0 dan J-nya itu lebih kecil dari kolom, uh, maka kita akan tambah J-nya. Selanjutnya akan keluar outputnya. Tapi untuk ketika for yang paling luar belum di uh, for for-nya itu for paling dalam maksud saya masih masih berjalan
maka kita akan menggunakan spasi di sini. Ketika dia sudah berhenti untuk lanjut ke for yang keluar selanjutnya, maka kita akan menggunakan print ln. Jadi dia bakal ngasih lanjut ke baris yang kedua. Begitu selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas metode untuk penjumlahan matriks. Jadi pada metode penjumlahan matriks ini kita akan menggunakan parameter matriks M. Nah, ada perbedaan di sini. Jadi ketika kita ingin menjumlahkan matriks, perlu kita ketahui kalau misalnya untuk menjumlahkan matriks satu dan matriks yang lainnya, eh, panjang baris dan kolomnya itu harus sama. Kalau misalnya dia tidak memenuhi atau salah satu dari baris ataupun kolomnya ini berbeda dari satu dengan yang lain, maka kita tidak dapat melakukan penjumlahan matriks. Jadi di sini setelah kita cek pada bagian ini, pada line ke-48, kita kalau misalnya dia dipenuhi bahwa itu mereka salah satunya tidak sama, maka akan diberikan atau kita akan mereturn nilai 0. Else, kalau misalnya itunya nggak dipenuhi atau keduanya sama, kita akan lakukan di sini. Kita akan menginisiasi matriks hasil, lalu selanjutnya kita akan implementasikan perulangan. Nah, di sini kita akan menambahkan tiap matriks, tiap elemen matriks pada posisi yang sama, dimulai dari elemen pertama pada baris pertama dan selanjutnya. Setelah for-nya itu selesai, kita akan mengembalikan nilai hasil. Oke, selanjutnya di sini ada metode untuk mengurangkan matriks. Basically, metode untuk mengurangkan matriks ini sama-sama yang ada pada penjumlahan. Cuman bedanya di sini kita akan menggunakan operan atau operator dari operator minus, bukan positif. Di sini kan positif untuk menjumlahkan, sedangkan di sini negatif. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke metode untuk mengalihkan. Sama kita menggunakan parameter matriks M. Di sini kita cek terlebih dahulu. Bedanya perkalian dan penjumlahan dengan mengalihkan adalah kalau misalnya kita mengalihkan, jadi ada matriks satu dan matriks yang lain, matriks kedua. Jadi baris pada matriks satu harus sama panjangnya dengan kolom pada matriks yang kedua. Maka kalau misalnya ini dipenuhi, kita dapat melakukan operasi perkalian. Kalau misalnya nggak dipenuhi, kita akan lihat di sini, kalau misalnya dia nggak dipenuhi, kita akan mengembalikan nilai 0. Oke? Selanjutnya, kalau misalnya dia dipenuhi, oke, kita bakal menginisiasi sebuah matriks hasil. Nah, setelah kita inisiasi, kita akan lakukan lagi perulangan. Jadi, di sini kita akan lakukan perulangan terlebih dahulu. Kalau misalnya I-nya itu I-nya kita mulai dengan 0 dan I-nya itu lebih kecil daripada baris pada matriks pertama, kita lakukan perulangan selanjutnya. Kalau misalnya J sama dengan 0 dan J-nya itu lebih kecil dari kolom pada matriks kedua, kita lakukan lagi perulangan selanjutnya. Kita lakukan apa yang ada dalam perulangan itu, yaitu kita inisiasi matriksnya itu matriks elemen IJ sama dengan 0. Setelahnya, kita lanjutkan lagi perulangan selanjutnya, yaitu menggunakan variabel K, di mana K-nya itu sama dengan 0, kita inisiasi 0 awalnya, dan K-nya itu lebih kecil dari uh, kolom matriks pertama, maka akan kita lakukan lagi statement yang ada di dalam for ini. Jadi statement apa sih yang ada di for ini? Jadi statement yang ada di for ini bisa kita lihat di sini, dia itu merupakan matriks dari hasil penjumlahan itu sendiri pada matriks elemen IK dikalikan dengan matriks elemen matriks KJ. Jadi matriks ini kan pertama kita inisiasi sebagai 0 kan. Ketika kita mengalihkan elemen pada matriks IK elemen IK pada matriks yang pertama dan juga elemen KJ pada matriks yang kedua, kan ada hasilnya, sebuah nilai. Dia kita masukkan ke dalam
itu kita kita tambahkan ke dalam hasilnya itu sendiri yang udah kita inisiasi di awal yaitu nol. Nah, misalnya misalnya saja di sini kita misalkan perkalian matriks yang elemen pada matriks yang pertama itu 6. Jadi hasilnya itu sekarang kan 6 tambah nol yaitu 6. Terus perkalian elemen matriks IK-nya itu kali elemen matriks KJ elemen KJ pada matriks kedua itu misalnya aja 2. Jadi 2 itu bakal kita tambahkan ke 6. Hasil dari matriks atau menambahkan ke dirinya sendiri matriks hasilnya itu. Jadi 8 kan. Begitu seterusnya. Sampai perulangannya selesai. Setelahnya kita akan mengembalikan nilai hasil. Oke, jadi kelas matriks sudah selesai kita bahas. Kita lanjut ke kelas sini matriks F. Jadi di sini kita menggunakan ada dua library yaitu scanner dan juga release. Jadi scannernya itu kita nyalakan dulu ya istilahnya. Uh, Setelahnya kita di sini akan menginputkan jumlah. Jadi berapa banyak sih matriks yang bakal kita buat pada ketika kita menggunakan program kali ini. Selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan atau menginisiasi uh, release dengan nama matriks uh, dan juga daftar matriks yang merupakan release matriks. Bedanya kita perlu perhatikan ya di sini kita garis bawahi bahwa uh, nama matriks itu menggunakan release string, sedangkan daftar matriks menggunakan release matrix. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan perulangan. Jadi perulangannya ini turut dengan berapa kali sih kita menginputkan jumlah matriks. Misalnya di sini saya ingin menginputkan 3 matriks. Ah, saya menginputkan 3 sebagai jumlah matriks. Di sini akan dilakukan 3 kali perulangan. Kita akan 3 kali menginputkan nama, baris dan kolom, serta menginputkan 3 kali matriksnya itu sendiri. Jadi ada 3 kali perulangan di sini. Begitu selanjutnya. Kita lanjut di sini. Jadi ketika kita udah menginputkan setiap matriks yang ingin kita inputkan, kita akan masukkan ada 3 target. Tapi kalau misalnya uh, target pertama, misalnya itu target pertama itu misalnya kita akan menginputkan 3 matriks. Sedangkan saya ingin target pertamanya itu 4. Kan 4 itu kan lebih besar daripada matriks yang ada kan. Jadi 4 itu sebenarnya nggak ada. Maka di sini uh, akan keluar uh, akan keluar output berupa uh, apa aja matriks yang udah kita inputkan beserta dengan ukurannya dan namanya, serta ada nanti di sini keluar output indeksnya tuh lebih besar dari length sekian dan juga matriksnya tuh nggak akan tidak tersedia sama sekali. Bisa kita lihat di sini ya. Beginilah outputnya. Bisa nanti kita lihat ketika kita mencobanya. Selanjutnya di sini ada target kedua. Ketika kita target pertamanya itu uh, misalnya target pertamanya itu di luar dari berapa banyak matriks yang udah kita inputkan, maka dia akan menghentikan program itu sendiri. Nah, kalau misalnya enggak, targetnya itu masih di dalam atau dia enggak melakukan setiap statement di dalam statement if ini, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, di mana kita akan menginputkan target kedua. Target kedua itu kita cek sama seperti target pertama. Kalau misalnya dia lebih besar dari jumlah matriks yang udah kita inputkan, akan keluar output sebagai berikut. Nanti kita lihat ketika kita mencoba. Selanjutnya, kalau misalnya itu if statement pada bagian ini nggak dipenuhi, kita lanjut ke program itu kan bahkan berjalan. Maka kita akan lanjut ke statement-statement selanjutnya. Di sini ada target ketiga. Kalau misalnya targetnya itu sama seperti sebelumnya, akan keluar output sebagai berikut. Bisa kita lihat ya. Dari sini sampai sampai sini, dari sini sampai sini akan keluar output.
Ini. Jadi bedanya sama sebelumnya, kalau misalnya sebelumnya kan cuma dikasih tahu kalau misalnya indeks dia itu nggak tersedia dan segala macam kan. Nah, kalau di sini kan target satu dan kedua masih dipenuhi kan. Jadi kita akan kasih output berupa identitas dari target tersebut. Bisa kita lihat di bagian sini sama di bagian sini. Serta kita bisa melakukan penjumlahan serta pengulangan pada target itu sendiri. Karena tujuan dari program ini kan melakukan operasi kan. Operasi penjumlahan, pengulangan, dan perkalian. Nah, kalau misalnya itu dipenuhi, kita akan menjumlahkan target satu sama target 2. Nah, tapi ada kalanya kan ketika uh, kita di sini kan bakal menginisiasi sebuah matriks penjumlahan kan, di mana target A, matriks target A bakalan dijumlahkan menggunakan matriks target B. Di sini kita akan memanggil metode dari penjumlahan matriks yang ada sebelumnya udah kita bahas. Nah, jadi kalau ada kalanya kan tadi saya bilang kalau misalnya dia tuh bernilai nol ketika dia baris dan kolom matriks satu berbeda dengan baris dan kolom matriks kedua. Ada kalanya dia berbeda. Dan ketika perbedaan itu terjadi, dia akan memberikan nilai nol atau mengembalikan nilai nol. Nah, disinilah kita cek atau kita validasi lagi. Kalau misalnya penjumlahannya itu uh, nilai dari matriks penjumlahannya itu tidak sama dengan nol, uh, maka akan keluar output sebagai berikut. Jadi matriks uh, ini matriks A, matriks yang pertama, matriks target pertama dengan nama target pertama sama dengan hasil dari penjumlahan matriks tersebut yang udah kita jumlahkan matriks satu tambah matriks target satu tambah matriks target 2. Kita perbarui nilai dari matriks itu sendiri. Oke. Di sini kita bisa lihat juga kalau kita menggunakan metode tampilan matriks. Kalau misalnya itu nggak dipenuhi atau dia bernilai nol, akan keluar output sebagai berikut. Oke. Selanjutnya sama, kita akan melakukan pada pengurangan hal yang sama. Kita cek, terus kita panggil metode-metode yang kita perlukan. Tapi di sini bedanya dia menggunakan metode pengurangan. Sama juga kalau misalnya itu dia nol, apa yang keluar sama. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan penjumlahan dan pengurangan, akan keluar juga tampilan sebagai berikut. Oke, terus gimana sih kalau misalnya eh, targetnya itu bukan target tiganya itu target satu, target 2 dan target 3 memenuhi semuanya. Berada di dalam jangkauan matriks yang udah kita inputkan. Gimana sih? Maka kita akan lanjutkan dia sebagai berikut. Kita akan kasih output uh, menggunakan perulangan untuk tiap matriks yang udah kita inputkan. Jadi isinya itu seperti saya bilang tadi, ada identitas, ukuran, serta judul dari matriks yang udah kita inputkan apa aja seluruhnya. Cuman identitasnya aja nggak ikut matriksnya. Kita lihat di sini ya. Selanjutnya di sini kita akan memanggilkan matriks yang pertama, matriks target pertama, dan juga isinya. Lalu kita panggilkan juga matriks target kedua beserta isinya. Di sini sama seperti sebelumnya, kita akan lakukan penjumlahan. Tapi kita cek dulu kan, kalau misalnya penjumlahannya itu bernilai nol atau enggak. Sama. Di sini ada namanya, kita bakal lakukan perulangan. Nah, di sini perulangannya itu eh, kita terlebih dahulu eh, inisiasi sebuah matriks, yaitu matriks perulangan, Kak. Pengurangan, bukan perulangan. Perulangan. Nah, jadi setelah kita inisiasi, kita cek dulu hasil dari penjumlahannya itu bernilai nol atau enggak. Karena kan seperti yang saya bilang, penjumlahan itu, hasil dari penjumlahan akan menggantikan matriks target pertama yang akan mempengaruhi pengurangan dan juga perkalian nantinya. Kenapa seperti itu? Karena pengurangan akan menggantikan matriks target kedua. Jadi dia saling menggantikan, saling berkesinambungan. Jadi uh, perlu kita put kita taruh konsentrasi lebih pada bagian ini ya supaya tidak tertinggal. Terus selanjutnya di sini setelah kita cek kalau misalnya penjumlahannya itu
tidak bernilai nol, kita akan uh, inisiasi pengurangan dengan hasil dari pengurangan target 2 dengan hasil dari penjumlahan. Karena target 1 itu kan digantikan sama penjumlahan kan. Oke. Kalau misalnya dia nol, gimana sih kalau misalnya penjumlahnya itu nol? Kalau penjumlahnya itu nol, kan tidak dilakukan penjumlahan sama sekali. Berarti target satunya itu tetap target satu yang matriks target satu yang udah kita inputkan dengan indeks target satu. Oke, selanjutnya di sini akan kita lakukan pemberian output, pengeluaran output, gitu. Jadi kalau pengurangnya itu nol, akan keluar output sebagai berikut. Dia akan keluar jumlah baris dan bla bla bla. Kalau misalnya dia bukan nol, akan keluar uh, matriks matriks target kedua, matriks indeks target kedua, matriks target kedua, dan juga hasil dari matriks itu sendiri. Apa aja isinya? Tip-tip elemennya, ada baris dan kolomnya. Oke, selanjutnya di sini ada target ketiga kan, seperti yang udah kita inputkan tadi. Kita panggil matriks ketiga berserta namanya dan juga isinya di sini. Setelahnya, kita akan melakukan perkalian pada target ketiga dengan target pertama. Nah, di sini kita inisiasi, kita definisikan, eh, kita inisiasi perkalian satu itu sama dengan, perkalian satu itu dengan tipe data matriks, ya kan? Terus kita cek kalau misalnya penjumlahannya itu sama dengan nol, karena kan di sini kita akan menggunakan target ke satu. Tapi target ke satu itu udah diganti sama penjumlahan kalau misalnya dia berhasil kan gitu. Kalau misalnya penjumlahannya ini tidak sama dengan nol atau penjumlahannya ini berhasil, maka hasil dari perkaliannya itu atau perkalian satu itu definisinya dari bagaimana kita mengalihkan menggunakan metode mengalihkan target target ketiga dengan hasil dari penjumlahan. Kalau misalnya penjumlahnya itu nol, maka kita akan mengalihkan target ketiga, matriks target ketiga dengan matriks target pertama. Selanjutnya di sini kita akan memberikan output. Kalau misalnya perkaliannya itu menghasilkan nol, akan keluar output sebagai berikut. Kalau misalnya nggak nol, bisa kita lihat di sini dia akan mengeluarkan matriks beserta namanya dan juga memberikan tampilan pada matriks hasil dari perkalian. Oke, selanjutnya ada perkalian yang terakhir, di mana kita akan mengalihkan matriks target ketiga dan juga matriks target kedua. Di sini kita cek sama seperti sebelumnya. Kita bakal ngecek pengurangan. Bedanya di sini kita akan mengecek pengurangan. Jadi ketika kita mengecek kalau misalnya pengurangannya itu sama dengan nol, maka di sini kalau dia sama dengan nol, kita lakukan statement berikut. Kalau misalnya dia nggak sama dengan nol, kita lakukan statement berikut. Kalau misalnya udah kita cek, oh kita sesuaikan juga hasilnya. Hasil dari perkaliannya itu. Kalau perkalian dua itu menghasilkan nol, kita lakukan statement berikut. Kalau misalnya enggak, kita lakukan statement berikut. Oke, mungkin kita akan lanjut ke dalam bagian pendemoan. Di sini kita akan panggil programnya. Jadi di sini misalnya aja saya mau masukkan ada 3 matriks. Matriks pertama namanya A, satu, kolomnya satu, barisnya satu, terus matriks kedua, hmm, kolomnya dua, barisnya dua, kolomnya dua, terus isinya elemennya, terus matriks yang terakhir saya masukkan satu satu empat, terus targetnya kalau misalnya di sini misalkan targetnya itu uh, lebih besar ya, targetnya lebih besar dari kemampuan atau isi dari matriks, misalnya aja 4, apa yang terjadi?
maka akan keluar output seperti yang udah saya jelaskan tadi, akan keluar output apa aja yang udah kita materi mesin apa aja yang udah kita masukkan, terus kenapa dia salah, kenapa dia berhenti. Ternyata ininya tuh lebih dari uh, sekian lah gitu. Dan juga matriks keempat itu nggak tersedia. Misalnya aja kita lanjut lagi ketika target keduanya itu yang bermasalah. Satu, tujuh. Nah, ternyata kita masih sempat untuk melakukan atau untuk menunjukkan matriks pertama. Tapi kenapa untuk menunjukkan matriks target pertama, itu matriks pertama ya bisa kita sebut. Tapi kenapa cuma matriks pertama aja? Ternyata target kedua itu saya isikan 7, lebih besar daripada berapa berapa jumlah matriks yang udah saya inputkan. Maka akan keluar di sini sebagai berikut. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya yang ketiga yang bermasalah ya. Nah, masih di sini bedanya kan udah keluar kan matriks-matriks yang udah matriks target pertama sama target kedua, yaitu sama-sama matriks ke satu. Lalu kita lakukan perkalian, penjumlahan, pengurangan. Tapi perkaliannya kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena kita perlu target ketiga untuk melakukan perkalian, yang mana itu nggak dipenuhi. Makanya kita belum sempat untuk melakukan perkalian di sini. Kita lanjut untuk demo selanjutnya. Satu, satu. Oke, akan keluar output sebagai berikut. Mungkin teman-teman masih bisa melakukan pendemoan selanjutnya. Uh, Cukup sekian presentasi saya mengenai praktikum yang telah dilakukan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.